Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Setiawan, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan topik 6 pada ruang kolaborasi, implementasi pembelajaran dalam Understanding with Design. Dan yang pertama yaitu dari kajian jurnal artikel yang telah saya telaah pada teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna untuk mengembangkan dirinya sendiri menurut Rangkuti tahun 2014. Dan selanjutnya pertama, pencapaian konsep. Menurut Situmorang dan Hardy 2019, pencapaian konsep yaitu suatu bentuk mengajar yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep pada siswa dengan melibatkan 3 tahapan, yaitu penyajian data pada pembelajaran, kedua menguji penemuan konsep, dan tahap ketiga yaitu menganalisis strategi-strategi. Dan selanjutnya, pembelajaran kooperatif ialah suatu penerapan metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang sebelumnya telah tergambar dari awal oleh guru. Dalam pembelajaran ini, siswa belajar sekaligus bekerja sama secara kelompok yang terdiri 4 atau 5 orang menurut Ermanto 2020. Selanjutnya, diskusi. Menurut Katnadi 2019, diskusi yaitu suatu bentuk kegiatan yang melibatkan 3-9 anggota berlangsung dalam situasi tatap muka, mempunyai tujuan yang ingin dicapai, serta berlangsung dalam sistematis. Selanjutnya, pertanyaan atau eksperimental. Menurut Akbar dan kawan-kawan 2023, yaitu suatu pertanyaan yang sistematis, teliti, dan logis dengan tujuan untuk mengetahui suatu pengaruh dari suatu perlakuan demi mendapatkan jawaban yang logis. Dan selanjutnya, representasi grafis, yaitu suatu cara untuk menganalisis data numerik yang menunjukkan hubungan antara ide, data, dan informasi dalam diagram menurut Musrifah dan kawan-kawan 2018. Yang selanjutnya, pertanyaan terpadu. Pertanyaan terpadu dalam konteks metode visualatif atau konstruktivis merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk membangun berbagai aspek atau elemen pembelajaran. Pertanyaan ini dirancang untuk mempromosikan pemikiran kritis, eksplorasi, dan konstruksi pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang menyeluruh. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang konsep yang esensi dari pembelajaran menurut Amaluddin 2022. Selanjutnya, pertanyaan atau terbuka. Menurut Kusmiati dan Rukmini 2018, yaitu suatu pertanyaan yang mendorong siswa untuk menghasilkan banyak jawaban yang menantang dan untuk berpikir cepat apa yang harus mereka tanggapi. Selanjutnya, pengajaran timbal balik. Pembelajaran diatur untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan peserta didik secara efektif. Pendidik didorong untuk memberikan perhatian yang cermat pada setting dan
pengurutan konten materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, simulasi atau uji coba tiruan. Dalam konteks metode fisiliatif atau konstruktivis, simulasi atau uji coba tiruan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengalaman pembelajaran yang dirancang untuk meniru atau mensimulasikan situasi dunia nyata. Simulasi bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, kemungkinan mereka untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dan membangun pemahaman melalui pengalaman praktis. Selanjutnya, seminar Socrates. Seminar Socrates adalah metode pengajaran dan pembelajaran yang mengedepankan diskusi dan tanya jawab. Metode ini diambil dari tradisi filsafat kuno Yunani dan dipopulerkan oleh filsuf Socrates. Seminar Socrates menekankan pada pengembangan pemikiran kritis, penalaran, dan partisipasi aktif peserta didik. Yang pertama yaitu where, and why. Penting untuk dicatat bahwa dalam metode sudah sejauh mana pengetahuan peserta didik dan konstruktivis, proses apa yang peserta didik harapkan dari pembelajaran ini. Tapi lebih pada yang kedua, pastikan bahwa peserta didik memahami dalam tulisan mereka kemana dan mengapa tujuan dari pembelajaran ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai proses belajar mengajar dengan tujuan pembelajaran, keterampilan komunikasi mereka, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat dari materi yang telah disampaikan pada peserta didik. Dan dari kesimpulan, pernyataan yang saya simpulkan tadi, saya dapat ambil kesimpulan bahwasannya pengalaman belajar yang paling baik agar peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahamannya yaitu dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi yaitu bimbingan dan konseling, produktur teks. Nah, seperti itu. Dan juga pada mata pelajaran saya yaitu bimbingan dan konseling, siswa mampu untuk mengembangkan dirinya untuk lebih maju, dan saya memfokuskan pada bimbingan karir untuk langkah ke depan yang lebih baik lagi. Peserta didik diarahkan untuk membuat teks prosedur terkait makanan yang mereka makan sehari-hari dan mempraktikannya di rumah. Jadi peserta didik bukan hanya mempelajari materi pelajaran saja, tapi juga diarahkan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran bermakna mengacu pada sebuah konsep di mana peserta didik seutuhnya mengetahui dan memahami pengetahuan serta hal-hal yang berkaitan dengan fakta yang sebelumnya sudah diketahuinya. Dan saya tarik kesimpulan lagi untuk bidang saya yaitu bimbingan dan konseling. Saya mendapati siswa untuk mengarah ke perhotelan dengan bimbingan karir, yaitu di situ dari pembuatan makanan tersebut dan sebagainya itu dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dan nantinya akan menunjang untuk karir yang peserta didik tersebut pilih. Dan terima kasih atas waktunya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya dari yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.